Kalau Januari kemarin nggak ke Aceh Tamiang, aku nggak akan tahu kalau ternyata sawit itu rapi, tapi bikin berantakan. Kemarin aku bertanya ke Syifa, seorang pengemban dakwah, iya, korban sekaligus relawan lokal di Tamiang. Adek, gimana Ramadannya di sana? Kalian tahu apa jawabannya? Alhamdulillah Kak, seru. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Muna, selamat datang di Munhasabah, ruang di mana kita bisa merenung, bermuhasabah, dan bertumbuh lewat cerita yang bisa kamu dengarkan di penghujung hari sebelum tidur. Kenapa ya Ramadan terasa kosong, meski sebenarnya semuanya ada? Muna, mungkin kita perlu menyadari bahwa setiap hal yang kita pikir tidak nyaman, ingatlah selalu bahwa ada manusia lain di luar sana yang menginginkan ketidaknyamanan itu. Mungkin kita pikir bermotor itu panas dan kehujanan, tapi banyak sekali di luar sana orang yang dalam doanya selalu minta kepada Allah untuk memiliki sepeda motor karena jauhnya jarak yang harus mereka tempuh dengan berjalan kaki. Kita mengeluhkan saat hanya bisa berbuka dengan segelas air putih, kemudian langsung memakan nasi tanpa takjil. Padahal ada saudara kita yang bahkan hanya untuk minum aja, itu mereka kesulitan. Saat kita sedih akan rumah yang tidak estetik, yang sempit teman-teman. Di luar sana banyak sekali rumahnya yang tidak estetik, sempit, reot, bahkan ada juga yang udah rata dengan tanah. Seringkali kita mengaitkan rasa syukur dengan jumlah. Kalau banyak, kita bersyukur. Kalau rezeki lancar, kita bersyukur. Kalau kondisi stabil, kita bersyukur. Tapi saat hidup terasa sempit, hati kita ikut menyempit. Benar nggak ya begitu? Itu manusiawi sih sebenarnya. Manusia memang dirancang dengan sifat mengeluh. Aku juga gitu teman-teman. Sampai pengalaman di Aceh Tamiang membuat aku bertanya, sudahkah selama ini aku bersyukur? Apakah aku bersyukur dengan benar? Aku pengen cerita. Cerita ini tentang apa yang aku temukan saat menjadi relawan Januari lalu di Aceh. Pasca bencana banjir bandang. 3 pekan menjelang Ramadan di Tamiang, aku tuh bersenandung. Nggak tahu ya, karena itu udah dekat-dekat sama Ramadan, jadi aku kangen betul sama takbir. Bersenandung seolah-olah itu hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sambil sesekali aku memonyongkan bibir, takut air mataku tumpah. Lagian siapa juga yang inisiatif membangun atmosfer Ramadan saat sedang membungkus logistik di kondisi pasca banjir kayak gini, Arom? Itu isi pikiranku. Tapi cerita ini hampir di penghujung perjalananku, teman-teman. Menjadi relawan selama 16 hari, aku akan membawa kalian ke hari pertama saat aku sampai di Tamiang. Di sana ada rumah yang disulap menjadi posko relawan, dipenuhi dengan logistik yang siap untuk dibagikan ke warga yang terdampak. Keberangkatanku di tanggal 16 Januari. Tidak sampai 15 menit di pertemuan hari pertama, kami tuh udah bisa bercanda tawa. Kebayang gak sih? Aku tuh gak pernah secepat ini berbaur dengan orang asing yang tidak pernah saling kenal sebelumnya. Awalnya aku pikir ini hanya ketika sesama relawan aja. Ternyata besoknya aku mendapati posko ramai sama relawan lokal, warga, dan anak-anak kecil. Di tengah keterbatasan mereka bawa buah tangan loh sebagai tanda cinta. Di ruang tamu posko, kami mendengarkan kondisi terupdate saat itu dari relawan kloter sebelumnya. Sore hari itu selalu diramaikan dengan suara anak-anak yang mengaji, membaca Al-Quran, dan diceritakan kepada mereka kisah-kisah Rasulullah dan sahabat oleh para relawan. Teman-teman, percayalah mereka itu haus akan kajian Islam. Senyumnya sangat lebar saat dihadiahkan Al-Quran. Kebayang ya, kita dalam kondisi kenyang, dapat Al-Quran itu belum tentu senang, tapi tergambar di wajah mereka sangat bahagia ketika diberikan Al-Quran. Bahkan kalau bisa dikatakan, bisa melebihi rasa senang mereka ketika mendapatkan pangan, mendapatkan beras, roti, dan lain-lain. Kalau kamu tanya ini kenapa bisa, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Tapi itulah yang aku dapatkan di Aceh Tamiang kemarin. Teman-teman, kita apa kabar ya? Sudah berapa banyak kitab Al-Quran di rumah yang berdebu di tengah bencana?
mereka tetap berusaha memeluk erat Islam. Hingga aku bertanya dalam hati, bagaimana mungkin mereka bisa tegar dan kuat? Aku pikir jika aku di posisi mereka, aku tidak akan sanggup. Aku pikir aku nggak bakal survive. Kemudian aku tersadar, mereka bisa erat memeluk Islam, memeluk agama karena memang dekat dengan agama. Mustahil kan berpelukan jika tidak dekat, jika kita jauh darinya. Oh ya, kamu juga bisa jadi bagian dari perjalanan muhasabah ya, Muna. Jika ingin berbagi cerita dan kita bacain bareng-bareng di video-video muhasabah selanjutnya, aku udah siapin linknya di kolom deskripsi ya. Sekarang aku ingin share ke kamu insight yang bagus yang aku dapatin dari video Ustadz Adi Hidayat yang berjudul Hadiah Allah Ketika Mengalami Kesulitan Yang Ini. Kamu juga bisa nonton fullnya nanti ya. Linknya udah aku taruh di link di deskripsi. Di video itu, Ustadz Adi Hidayat memulai dengan menegaskan bahwa hidup tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Tapi ada hikmah di surat Ad-Duha. Allah tidak meninggalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Wadduha, kiasan untuk semua kenikmatan dan kenyamanan. Wallaili idza saja, demi malam yang gelap. Kiasan untuk masa sulit yang membuat kita gamang dan berat untuk melangkah. Teman-teman, janji Allah, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ada di ayat ketiga. Ustadz Adi Hidayat tuh menekankan bahwa sesulit apapun masalah kamu, dekatilah Allah dan yakinlah Dia selalu bersamamu. Jika sekarang ada masalah, ingatlah masalah-masalah dulu yang udah ada, sudah berhasil Allah selesaikan. Entah itu kehilangan seseorang, ditinggalkan, ada masalah ujian, atau kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan, dan apapun itu, jika dulu bisa selesai, sekarang pun pasti bisa. Ada juga di surat Al-Insyirah, melapangkan dada. Surat ini memberikan teknis-teknis yang bisa untuk kita gunakan dalam menghadapi beban yang berat. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa 1 sendok garam jika ditaruh ke dalam danau yang besar, maka garam itu tidak akan membuat air di danau menjadi terasa asin. Tapi, ketika 1 sendok garam yang sama diletakkan di dalam 1 gelas air, maka rasa asinnya akan sangat terasa. Jadi ternyata ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan, yang perlu kita lakukan itu bukan memilih masalah yang kecil, karena masalah yang kita hadapi itu akan bervariasi, bahkan akan ada kita temui masalah besar, kita nggak bisa expect apa yang bisa menghampiri kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah hati kita yang luas, hati kita yang lapang. Sebagaimana danau tadi tidak akan terasa asin ketika diletakkan garam 1 sendok. Berbeda ketika hati kita sempit, ketika hati kita hanya sebesar 1 gelas air tadi, maka ketika ada masalah yang mungkin sebenarnya itu tidak lebih besar dari masalah-masalah orang lain, tapi kita merasa itu sangat berat, sangat sulit untuk diselesaikan, sangat sulit untuk dilewati karena hati kita yang masih segelas air, bukan seluas danau, bukan seluas samudra. Yang kedua, ujian sama dengan harapan. Ujian seringkali menjadi jalur Allah untuk mengabulkan doa kita, teman-teman. Kita udah wisuda, lulus sekolah, di setiap kelulusan dan wisuda kita itu selalu ada ujian yang kita lewati. Ujian naik kelas, ujian sidang skripsi, dan itu yang harus kita lewati ketika kita ingin lulus, ketika kita ingin wisuda. Ingat bahwa tidak ada wisuda tanpa ujian, tidak ada ijazah tanpa tes. Hidup begitu juga, teman-teman. Allah menguji kita bukan karena tidak sayang, tapi justru sebaliknya. Allah ingin kita menjadi kuat, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jika kita diberi masalah, itu berarti kita mampu. Kita pasti mampu, teman-teman. Allah tahu. Allah Maha tahu
bahwa kita orang yang mampu menghadapi ujian tersebut. Jika kita menghadapi masalah, ingatlah dua ini. Yang pertama, inna ma'al usri yusro. Di balik satu kesulitan, ada minimal dua kemudahan yang menyertainya. Selalu ada jalan, teman-teman. Selalu Allah sertai kemudahan itu. Yakin. Dan berharaplah hanya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Ya Allah, aku tahu masalah ini besar, tapi aku punya Allah yang maha besar. Engkaulah sebaik-baiknya penolong ya Rob. Yang kedua, ingatlah mitigasi masalah dan tawakal. Selesaikan satu persatu masalah yang kita hadapi. Buat rencana, buat masalah itu terurai satu persatu. Dan serahkan hasilnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Di tengah pengalaman itu, aku teringat bahwa Allah berjanji, jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Tapi ternyata syukur bukan hanya ucapan, teman-teman. Syukur itu ada tiga, ada di hati, di lisan, dan di perbuatan. Dan bagian perbuatan itulah yang sering kita lupa. Bahwa syukur sejatinya adalah menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Artinya, kalau kita bersyukur atas kesehatan, maka tubuh ini kita gunakan untuk bersujud kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Kalau kita bersyukur atas rezeki, maka kita belanjakan rezeki itu bukan pada apa yang diharamkan. Kalau kita bersyukur atas Ramadan, kita sampai pada Ramadan kali ini, maka kita jaga puasanya, bukan hanya dari lapar dan dahaga saja. Kita jauhkan diri dari maksiat. Di Aceh Tamiang, aku melihat itu, teman-teman. Azan berkumandang, orang-orang bergegas ke masjid. Anak-anak mengaji di sore hari, meski dalam segala keterbatasan. Jangan tanya aku ya, kalau aku gimana, aku juga nggak tahu jawabannya gimana. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Kesederhanaan tidak membuat mereka lalai, justru membuat mereka lebih taat. Hatinya begitu luas. Syukur bukan tentang punya banyak teman-teman, tapi tentang menyertakan Allah pada setiap apa yang telah dianugerahkannya. Kalau begitu, bagaimana kita belajar syukur di Ramadan ini? Mungkin insight dari video Ustadz Adi Hidayat yang ini bisa kita resapin bareng-bareng ya. Judulnya, Cara Memupuk Syukur dan Menghilangkan Penyakit Hati. Kalau kamu mau nonton fullnya, bisa cek di link di deskripsi ya. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa khutbah Jumat memiliki 5 rukun. Dan salah satunya adalah hamdalah atau memuji Allah. Hamdalah bukan sekedar formalitas, teman-teman, melainkan ekspresi syukur yang memiliki dua rahasia penting. Yang pertama, hamdalah itu membangun sifat qanaah. Qanaah adalah sikap menerima dengan baik apapun yang Allah anugerahkan. Ini tuh bermanfaat banget untuk menimbulkan rasa puas dalam diri kita dan mencegah kita untuk sibuk memikirkan apa yang tidak kita miliki. Hal ini tuh membentengi kita dari penyakit hati kayak iri, dengki, bahkan dendam. Nah, lawan katanya adalah istighna, di mana ingin merasa lebih tanpa rasa syukur. Nah, ini tuh bahkan meningkatkan beban hidup kita dan membuka potensi maksiat. Jadi, banyak-banyakin ya kita itu bersyukur, memuji Allah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dalam praktiknya, saat sebelum sahur, kita banyak-banyak beristighfar, kita banyak-banyak memuji Allah. Nah, itu adalah ibadah yang kita bisa lakukan ketika Ramadan ini, teman-teman. Catatannya, qanaah bukan berarti malas ya. Kita wajib meningkatkan kemampuan diri untuk meraih nikmat yang lebih besar. Tapi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, maka wajib bagi kita untuk menerima segala hasilnya yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah berikan ke kita saat ini. Kenapa? Karena ketika kita mensyukurinya, maka Allah akan menambah nikmat itu. Yang kedua, hamdalah itu adalah bentuk bagaimana kita menggunakan nikmat sesuai dengan hukum Allah. Sebenarnya ekspresi syukur itu adalah ketika kita menggunakan nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan ketentuan Allah. Misalnya, nikmat mata. Kita diberikan nih nikmat penglihatan oleh Allah, maka kita gunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Jika melihat yang buruk, segera palingkan pandangan kita. Itu ada di Quran surat An-Nur 30. Tahu misalnya nikmat lisan, kita gunakan berkata yang baik-baik, bukan untuk mencela, untuk mengupas, atau gibah. Jadi teman-teman, kalau misalnya di sekarang ini kita punya circle yang dimana-mana ngomongnya jorok, kemana-mana mencela, itu bukan tandanya kita gaul, tapi
bisa jadi kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat lisan itu sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan keridhaan Allah. Pengalaman di Aceh Tamiang itu membuat aku sadar bahwa mau nggak mau harus lebih bersemangat lagi dengan Ramadan. Karena Ramadan itu 1 tahun sekali teman-teman, dan belum tentu kita kebagian nikmatnya, belum tentu kita kebagian bahkan Ramadannya kayak gitu. Walaupun kita ketemu Ramadan, ya mungkin ada yang membuat kita tidak bisa melakukan amalan-amalan saat Ramadan, atau bahkan kita benar-benar tidak bertemu dengan Ramadan itu sendiri. Dan aku sadar betul menjerang 10 hari kedua ini tanpa goals yang jelas dan tersistematis, rasanya tuh bukan hanya berat untuk ngelakuinnya, tapi juga nggak ngerti harus gimana. Kebayang nggak sih kayak sebelum sahur itu harusnya apa yang dilakuin, setelah sahur itu ngapain. Bahkan ada juga di luar sana yang bablas kelewatan sholat subuh, tilawahnya nggak rutin, tarawehnya udah mulai malas-malesan di 10 hari pertama ini. Kalau kamu gitu juga, yuk bareng-bareng kita maksimalkan Ramadan kita kali ini. Aku senang sekali sistem yang aku buat untuk menang di Ramadan kali ini udah aku rampungkan dalam tajuk Ramadan Growth Reset, sebuah panduan 30 hari Ramadan yang berisi checklist ibadah harian, tracker tilawah Quran, template refleksi diri sebagai ruang muhasabah, hal yang perlu kamu lakukan 10 hari pertama, kedua, dan terakhir. Dan bonusnya ada rekomendasi video pilihan sebagai teman ngabuburit kamu selama 30 hari. Supaya Ramadanmu bukan hanya sibuk, tapi mensyukuri segala bentuk rahmat Allah dan memanifestasikannya dalam bentuk amal kebaikan. Hati mudah lupa dan syukur perlu dijaga, teman-teman. Kalau kamu ingin Ramadan kali ini mengekspresikan rasa syukurmu dengan ketaatan dan ibadah yang lebih terarah, linknya ada di deskripsi ya. Tadi di awal kita ada pertanyaan, kenapa ya Ramadan terasa kosong meski semuanya ada? Bukan karena kurangnya nikmat, tapi karena kurangnya rasa syukur. Ternyata rasa syukur pun harus kita biasakan, teman-teman. Di Aceh Tamiang, aku belajar orang bisa hidup sederhana dan penuh keterbatasan, tapi imannya kaya. Dan mungkin yang perlu kita perbaiki bukan daftar belanjaan Ramadan kita, bukan daftar takjil kita, bukan memenuhi kalender kita dengan jadwal bukber, tapi yang perlu kita perbaiki adalah kebiasaan buruk kita yang pelan-pelan harus kita tinggalkan. Kalau Ramadan ini jadi yang terakhir, apa ya yang ingin betul-betul aku jaga sampai akhir tahun ini? Teman-teman, kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, share ke sahabat kamu agar kita bareng-bareng masuk ke 10 hari kedua Ramadan kali ini dengan lebih siap. Kalau podcast ini bermanfaat dan kamu ingin ikut menjaganya agar tetap hidup, kamu bisa support Muhasabah lewat secangkir kopi di kolom deskripsi ya. Gak wajib kok, tapi sangat berarti untuk pertumbuhan project ini, Muna. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Muhasabah. Sampai jumpa di malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.